Ya, kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara Fajar Arseno. Ya, beberapa waktu yang lalu Fajar Arseno menanyakan perihal lulusan tata laksana. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Fajar Arseno. Pertanyaan pertama, perihal kalau sekolah sudah lulus D3 ketatalaksanaan, sebaiknya bagaimana Pak? Kerja dulu atau langsung nyambung S1 atau D4? Pertanyaan kedua, apakah Bapak dulu pernah tes PNS? Pertanyaan ketiga, apakah di perusahaan Bapak ada senior saya dari Akademi Maritim Cirebon? Pertanyaan keempat, apakah ketatalaksanaan ini susah untuk mencari pekerjaan? Saya dengar-dengar begitu, apa betul? Oke, kita jawab satu persatu pertanyaan dari saudara Fajar Arseno. Pertanyaan pertama tadi, sebaiknya bagaimana setelah lulus D3, apakah lanjut S1 atau D4? Nah, jawaban dari saya pribadi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Jika lulus D3 Anda ingin langsung kerja, silahkan langsung kerja, tapi kita harus bisa memilih dari awal kita tujuannya mau apa. Kalau misalkan kita ingin bekerja di dunia pelayaran yang pasti di sektor swasta, ya saran saya langsung terjun saja ke dunia pelayaran sesuai dengan disiplin ilmu kita. Namun jika Anda ingin menjadi PNS atau pegawai BUMN, silahkan Anda melanjutkan jenjang berikutnya sambil menunggu penerimaan CPNS atau rekrutmen dari perusahaan BUMN. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak tadi pernah mendaftar PNS gitu ya? Saya dulu pernah mendaftar CPNS saat lulus SMA tahun 2007 dan alhamdulillah gagal. Saya mendaftar 2 kali. 2007 saya mendaftar di imigrasi. Tahun 2010 saya waktu menjalani pendidikan di pelayaran saya sempat daftar lagi, tapi sebagai sipir itu Polsuspas ya, penjaga penjara, dan alhamdulillah gagal juga. Dan sampai itu pendaftaran PNS saya terakhir setelah lulus dari sekolah pelayaran, saya tidak pernah lagi mengikuti tes CPNS. Pertanyaan yang ketiga, apakah di perusahaan Bapak ada senior saya dari Akademi Maritim Cirebon? Nah, untuk dari akademi mana, alumni mana, terus terang selama saya kerja hampir tidak pernah menanyakan itu. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang pasti kalau mereka bisa kerja ya sudah, saya anggap itu tim saya gitu, saya tidak peduli dari mana asalnya gitu. Pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat, apakah tata laksana itu susah mencari kerja? Saya dengar-dengar memang begitu. Ini jawaban pribadi saya, sebenarnya tidak begitu. Memang setiap jurusan itu pasti ada lapangan kerjanya. Masalah susah atau enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau seperti saya dulu memang agak sedikit ada perjuangan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi rekan-rekan saya, adik-adik kelas saya itu berbeda ceritanya. Jadi setiap orang itu mungkin memiliki keterampilan atau kemampuan masing-masing. Beberapa rekan saya itu lulus banyak juga yang langsung kerja, tapi ada juga yang nggak kerja sampai sekarang. Jadi intinya relatif ya. Jadi untuk saudara Fajar Arseno, jadi jangan ragu dengan apa yang Anda pilih saat ini. Jadi jurusan apapun, sekolah dimanapun, itu sebenarnya hanya sebagai jalan atau jalan yang mengantarkan kita kepada impian kita. Jadi misalkan sekolah di perawat atau di sekolah di kedokteran atau sekolah di jurusan apapun itu, ya pasti lulusannya pun juga pasti ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa jurusan tata laksana itu susah mencari kerja. Nah, kenyataannya saya juga kerja, saya juga cari lulusan itu, dan masih banyak lagi rekan-rekan saya mungkin dari alumni lain atau alumni saya sendiri juga banyak yang kerja dan juga banyak yang tidak kerja. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing. Jangankan yang sekolah pelayaran,
Mungkin yang sekolah kedokteran saja itu banyak juga yang nganggur sampai sekarang. Jadi Anda jangan pesimis dengan apa yang Anda pilih saat ini. Jadi prinsipnya gini, setiap jurusan yang didirikan, yang kita pelajari itu pasti sudah ada lapangan kerjanya. Orang nggak sekolah saja banyak yang bisa kerja, masa kita yang sekolah nggak kerja? Nah, itu aja. Jadi intinya tetap semangat, tetap optimis dengan apa yang Anda pilih, jangan ragu melangkah, dan yang terpenting jangan memutus tali silaturahmi, baik itu dengan senior Anda, rekan kerja Anda, rekan sekolah Anda, baik dari alma mater apapun, karena silaturahmi itulah yang membuka pintu rezeki kita, ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saudara Fajar Arseno, bisa bermanfaat dan bisa memberi inspirasi untuk saudara Fajar, dan mudah-mudahan setelah Anda lulus Anda bisa menentukan pilihan hidup Anda, mau menjadi PNS ataupun menjadi tenaga kerja atau karyawan swasta, itu semua menjadi pilihan Anda, dan keduanya sama baiknya dan sama bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan koridor masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.